Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat dan kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita membahas sampai bacaan ini. Bacaan duduk di antara dua sujud. Kemudian selanjutnya yaitu bangkit menuju rakaat berikutnya. Ketika seseorang hendak bangkit menuju rakaat berikutnya, maka disunnahkan seseorang untuk duduk istirahat. Duduk istirahat, duduk sejenak ketika bangkit dari duduk. Kemudian disunnahkan untuk bertumpu dengan kedua tangannya ke tanah. Ini dinamakan duduk istirahat. Duduk istirahat adalah duduk sesaat yang dilakukan ketika akan bangkit ke rakaat kedua atau keempat. Karena kalau bangkit ke rakaat ketiga kan tasyahud awal, tasyahud awal. Jadi ini ketika akan bangkit ke rakaat berapa? Dari rakaat 1 ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga mau ke keempat. Nah, para ulama rahimahullah ini sepakat bahwa duduk istirahat ini tidak wajib, tidak sampai wajib. Namun mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat apakah duduk istirahat ini disunnahkan secara mutlak. Apakah punya sunnah secara mutlak, ataukah khusus bagi orang yang membutuhkan saja? Misalnya karena faktor usia sudah sepuh, sehingga kalau langsung bangkit ini kan agak kesulitan, maka lebih mudah untuk duduk sejenak kemudian bertumpu dengan tangan berdiri. Atau karena mungkin sakit, mungkin dengkulnya sudah agak gimana. Itu kalau langsung berhenti kan berat. Jadi enak duduk sebentar, kemudian berdiri, dia itu bertumpu dengan tangan enggak bertumpu dengan dengkul paha, itu kan berat juga. Jadi dengan tangan. Nah, apakah itu hanya disunahkan khusus untuk yang membutuhkan tadi, untuk sudah sepuh atau mungkin sakit, atau mungkin kegemukan itu kalau langsung bangkit itu juga sulit nanti bisa mundur ke belakang bisa ini. Jadi lebih enak duduk sebentar. Nah, ini hukumnya apakah sunnah secara mutlak? Pokoknya sunnah disunahkan, atau sunnah bagi orang yang membutuhkan saja. Nah, ini ada sedikit perbedaan pendapat sekalian. Tapi intinya tidak sampai wajib. Tidak ada yang mengatakan sampai wajib begitu. Jadi kalaupun misalnya dari sujud kemudian langsung bangkit berdiri, ya sholatnya sah, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, secara umum para ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Yang pertama, ini untuk sekedar ulama, kita menambah pengetahuan saja sekalian. Yang pertama, duduk istirahat ini tidak disyariatkan. Jadi memang ada yang berpendapat tidak disyaratkan duduk
istirahat. Jadi kalau dari sujud langsung apa? Berdiri begitu sekalian. Ya, jadi sebagian ya, saudara kita ada yang seperti itu. Ya, dan banyak pendapat seperti ini. Ya. Artinya gerakan itu dilakukan dalam rangka untuk memudahkan untuk menuju gerakan selanjutnya, yaitu untuk berdiri ke rakaat kedua atau rakaat keempat. Ya, jadi ini sebagian pendapat. Ya, jadi langsung sekalian. Jadi dari sujud langsung berdiri begitu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, selain itu mereka berpendapat juga kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan sifat Nabi ini tidak menyebutkan adanya duduk istirahat ini. Kebanyakan sahabat begitu. Tapi ada yang meriwayatkan nanti. Tapi kebanyakannya apa? Ketika meriwayatkan itu apa? Tidak menyebutkan adanya duduk istirahat ini. Tapi nanti ada sebagian sahabat meriwayatkan. Nanti kita sebutkan. Kemudian pendapat yang kedua, duduk istirahat ini hanya disyariatkan bagi orang yang memerlukannya saja. Ya, seperti tadi kita sebutkan ya. Misalnya seperti karena apa? Karena tua, jadi sudah sepuh gitu ya. Kemudian karena sakit mungkin ya. Mungkin kakinya sakit atau bagaimana, atau karena kegemukan tadi ya. Atau karena sebab-sebab yang lainnya. Ini pendapat ini diantaranya dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mereka berpendapat di antara alasannya karena Malik Ibnu Huwairits ini mendatangi Nabi SAW ini ketika menjelang perang Tabuk. Dan ketika itu Nabi sudah mulai sepuh gitu, dan mulai melemah. Fisiknya sudah mulai melemah. Ini alasan pertama. Sehingga mereka berpendapat apa? Berarti ini sudah istirahat karena apa? Karena memang memerlukan begitu, karena sudah sepuh, sudah sehingga apa? Kesulitan kalau langsung berdiri, sehingga perlu duduk istirahat dulu begitu. Kemudian diantaranya juga yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Nabi bersabda, "Inni qad badantu, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud." Sesungguhnya aku telah tua, dan janganlah kalian mendahuluiku dengan rukuk dan sujud lebih dulu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Ini hadis sahih. Jadi ini diantara beberapa alasan mereka. Jadi ketika itu Nabi beristirahat karena beliau sudah sepuh begitu, sudah sepuh sehingga perlu duduk istirahat begitu. Kemudian mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW semakin berusia, tambah usia, semakin sepuh dan semakin melemah fisiknya, kemudian gerakan-gerakan beliau, gerakan sholatnya pun juga semakin melambat begitu, semakin lambat. Makanya tadi beliau mengatakan sesungguhnya aku setelah tua, maka janganlah kalian para makmum itu para sahabat, janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk dan sujud, karena makmum kan tidak boleh mendahului imam begitu. Seperti itu. Gerakan-gerakan sholat beliau pun juga mulai melambat, diantaranya ketika akan bangkit, beliau bangkitnya agak lama, karena diselingi dengan duduk istirahat. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Diantara alasan digunakan untuk pendapat yang kedua. Jadi duduk istirahat hanya disyariatkan ketika dibutuhkan, ketika dibutuhkan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu duduk istirahat dibutuhkan atau tidak. Baik masih muda, sudah tua, meskipun masih sehat, disunahkan untuk duduk istirahat. Ini diantaranya
pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i. Dan dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini berpendapat hukumnya sunnah. Pokoknya sunnah. Bukan hanya karena dibutuhkan saja, ya pokoknya sunnah. Dibutuhkan tidak, disunahkan untuk apa? Untuk istirahat. Kenapa? Karena telah datang riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi melakukannya. Karena ada hadis sahih yang menunjukkan Nabi apa? Melakukannya. Berarti hukumnya sunnah. Tidak peduli apakah itu karena beliau sudah sepuh atau tidak. Pokoknya Nabi pernah melakukannya. Berarti disunahkan. Karena telah datang riwayat sahih yang menunjukkan Nabi melakukannya. Dan hukum asal dalam gerakan sholat yang dilakukan oleh Nabi adalah sebagai ta'abbud, yaitu sebagai peribadahan atau pensyariatan. Karena hukum asal sekalian, setiap gerakan yang dilakukan Nabi itu berarti apa? Sesuatu yang disyariatkan. Nah, Nabi pernah melakukan duduk istirahat, berarti itu disunahkan. Nah, seperti itu. Adapun dalil yang digunakan untuk pendapat yang ketiga ini, duduk istirahat disunahkan, yaitu hadis dari Malik bin Huwairits. Hadisnya sama tapi yang pendapat apa? Kedua tadi, sahabat Malik bin Huwairits ini tadi ketika mendatangi Nabi itu Nabi sudah sepuh begitu. Jadi beliau itu duduk istirahat karena sudah sepuh begitu, dirinci. Nah, dari sahabat Malik bin Huwairits ini beliau berkata, Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, apabila beliau selesai dari rakaat ganjil, satu atau tiga, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal kan rakaat genap. Ini kalau beliau selesai dari rakaat ganjil dan yaitu 1 dan 3, maka beliau tidak bangkit sampai duduk dengan tenang, hatta yastawiya qa'idan, sampai duduk dengan tenang. Ini hadis Bukhari. Ini hadisnya sahih. Jadi beliau ketika bangkit dari rakaat ganjil 1 atau 3, beliau apa? Tidak bangkit sampai apa? Duduk dulu dengan tenang, duduk dulu begitu. Ini duduk istirahat, nggak langsung bangkit begitu, duduk dulu beliau. Ini kesaksian dari sahabat Malik Ibnul Huwairits radhiyallahu anhu. Kemudian ternyata selain hadis ini juga ternyata ada sahabat lain yang meriwayatkan, yaitu dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, "Thumma hawa sajidan, thumma thala rijlahu wa qa'ada hatta raja'a kullu 'azmin mawdi'ahu, thumma nahadha." Lalu Nabi pun turun untuk sujud. Lalu beliau melipat kakinya dan duduk hingga setiap tulang kembali lagi kepada tempatnya, lalu bangkit. Jadi lalu Nabi pun apa? Turun untuk sujud. Kemudian apa? Kemudian beliau melipat kakinya dan duduk hingga setiap tulang kembali lagi kepada tempatnya. Setelah duduk, baru beliau kemudian bangkit. Jadi ini jelas sekali menunjukkan apa? Bahwa Nabi ketika mau bangkit, beliau duduk istirahat. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Jadi sekali lagi subhanallah, ini ada perbedaan pendapat Jadi di antara ada pendapat dan pendapat yang lebih kuat ini adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yaitu apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya disunahkan. Kenapa? Karena seandainya tadi kan pendapat yang kedua alasannya apa?
Itu dilakukan Nabi ketika Nabi sudah tua, sudah sepuh begitu, sudah melemah, sehingga beliau perlu untuk apa? Duduk dulu. Ya. Jadi itu dilakukan ketika apa? Dibutuhkan saja. Seandainya yang meriwayatkannya hanya Malik bin Huwairits tadi, yang bertemu dengan Nabi di penghujung kehidupan beliau ketika beliau sudah sepuh begitu ya. Seandainya pun itu ketika Nabi meriwayatkan itu, mencontohkan sholatnya tadi itu ya, itu ketika beliau sudah tua, maka ia sudah cukup sebagai landasan hukum ya. Tetap itu apa? Bisa jadikan sebagai dasar ya. Tidak peduli apakah Nabi masih muda, masih sudah tua misalnya. Pokoknya Nabi ketika sholat, Nabi duduk istilah seperti itu. Berarti sudah cukup sebagai landasan hukum. Berarti Nabi pernah melakukannya gitu. Karena Nabilah yang berwasiat kepadanya ketika ia hendak pulang. Karena Nabi juga yang berwasiat kepada siapa? Malik ibnul Huwairits. Ketika beliau hendak pulang, ya, beliau berwasiat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sedangkan saat itu Malik ibn Huwairits melihat Nabi sholat, yaitu duduk istirahat. Nah, begitu. Nah, sehingga ini apa? Berarti hukumnya sunnah. Nabi memerintahkan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sedangkan saat itu Malik ibn Huwairits melihat Nabi apa? Duduk istirahat. Nah, maka ini cukup sebenarnya sekalian. Ya, cukup apa? Menunjukkan hukumnya sunnah. Terlebih lagi, ternyata duduk istirahat ini tidak hanya diriwayatkan oleh Malik ibn Huwairits. Akan tetapi ternyata ada sahabat lain yang meriwayatkan juga. Siapa tadi? Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ternyata ada sahabat lain yang meriwayatkan juga seperti itu. Yaitu duduk apa? Ya, duduk istirahat. Tapi ketika apa? Setelah sujud, kemudian beliau apa? Melipat kakinya dan duduk hingga setiap pulang kembali kepada tempatnya lalu baru bangkit begitu. Duduk dulu tadi. Ya, ini dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Sehingga ini meruntuhkan klaim yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan duduk istirahat karena faktor usia. Jadi belum melakukan bukan karena faktor usia, tapi apa? Karena memang begitulah yang beliau contohkan kepada para sahabat. Ada pun para ulama yang berpendapat langsung begitu jadi langsung berdiri begitu, tidak duduk istirahat dan tidak bertumpu kepada kedua tangan. Maka ini hadis-hadis yang dijadikan dasar. Ini adalah hadis yang dhaif. Misalnya seperti kemudian beliau SAW bangkit seperti anak panah tanpa bertumpu dengan tangannya. Jadi langsung bangkit begitu sekali. Maka ini hadisnya hadis dhaif. Begitu juga dengan hadis yang lainnya. Bahwasanya beliau bangkit dengan telapak kaki bagian depannya. Kemudian bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi melarang seseorang bertumpu dengan tangannya tatkala bangkit dari rukuk dalam sholat. Kemudian juga apabila beliau SAW bangkit, maka beliau bangkit dengan lututnya, dan bertumpu dengan paha. Jadi bukan bertumpu dengan tangan, bertumpu dengan paha. Ini ternyata hadisnya dhaif sekalian. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Akan tapi yang sahih tadi apa? Nabi duduk istirahat dahulu, kemudian baru bangkit. Kemudian setelah istirahat, ini beliau bertumpu dengan kedua tangan. Bertumpu dengan kedua tangan. Tangannya bertumpu ke tanah. Apa hadisnya? Hadisnya adalah riwayat dari Abu Kilabah. Beliau mengatakan, benar-benar sholat, hanya saja aku ingin mempraktekkan untuk kalian tata cara sholat Nabi SAW yang pernah aku saksikan. Jadi sahabat Malik ibn Huwairits tadi yang meriwayatkan hadis ini, ini apa? Ingin mencontohkan nyontoni bagaimana sholatnya Nabi yang pernah beliau saksikan. Ini
salah seorang sahabat. Dan kemudian ringkasnya, dan jika ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia pun duduk, duduk dulu, yaitu istirahat, lalu bertumbuh ke tanah. Wa'tamada 'ala al-ard, lalu bertumbuh ke tanah. Lalu bangkit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi setelah duduk istirahat, kemudian apa? Bertumbuh dengan kedua tangan. Tangan kita itu bertumbuh ke tanah. Duduk, kemudian bertumbuh ke tangan kita bertumbuh ke tanah gitu. Tumbuhannya dengan tangannya ke tanah gitu. Jadi bukan ke paha, atau ke lutut begitu. Dan tangannya Bismillah ini boleh seperti ini, terbentang terbuka seperti ini, biasa seperti ini, dan boleh juga dengan dikepalkan begini, dengan dikepalkan, dengan ajin seperti ini boleh. Jadi sebagian mungkin bagiannya seperti ini, ini ajin seperti orang nganu roti itu, nganu roti begini. Itu namanya ajin, itu boleh. Itu Nabi juga pernah melakukannya. Jadi boleh dengan seperti ini, boleh dengan mengepalkan tangannya. Ini yang beliau lakukan. Jadi selain duduk istirahat, kemudian bertemu dengan tangan. Sudah bisa dibayangkan tidak perlu saya praktekkan karena di mimbar tidak memungkinkan untuk praktek. Jadi yang sudah biasa kita lakukan. Ini diantara yang disunahkan ketika bangkit ke rakaat selanjutnya, yaitu rakaat berapa? Rakaat bangkit ke rakaat kedua, atau bangkit ke rakaat keempat. Akan tetapi sekali lagi tadi ini ada khilaf sekalian. Jadi kalau ada yang bangkit langsung, maka ini tetap sah sholatnya, tetap sah. Jadi tidak perlu tidak perlu kita berdebatkan. Ini ngajak langsung duduk kelompokku begitu. Ini yang kadang bikin kita bikin sama-sama Islam, bikin sama-sama ini saling pecah begitu. Gara-gara yang satu duduk istirahat, yang satu langsung begitu. Oke, berarti gak kelompokku ini beda. Padahal sama-sama Islam sekalian. Selama perbedaan ini ini masalah khilafiyah saja seperti ini, bukan sesuatu yang pokok, yang prinsip begitu. Maka hendaknya kita saling berlapang dada dan saling menghormati pendapat satu sama lain gitu sekalian. Sehingga kita makanya perlu juga kita sampaikan seperti ini. Bahasa ulama khilaf, masing-masing punya hujah. Meskipun mungkin yang satu hujahnya lebih kuat begitu. Tapi mungkin bisa jadi karena sebagian orang menganggapnya tidak sahih. Seperti itu juga bisa terjadi. Hadisnya sama, sebagian menganggap sahih, sebagian menganggap dhaif, itu juga bisa terjadi. Sehingga yang menganggap sahih maka menjadikan itu sebagai dalil begitu. Karena sebagian menganggap dhaif, lemah, berarti nggak bisa dijadikan dalil. Seperti itu. Seperti biasa sekali. Jadi kita dengan mengetahui seperti ini kita semakin bisa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan gitu. Tapi kalau kita tahunya cuma satu aja, maka kita biasanya gampang untuk gampang untuk memvonis, menyimpulkan begitu. Wah, ini gitu sholatnya, berarti ini ormasnya gitu, itu ormasku begitu. Ini terus akhirnya pencurang-pencurangan begitu. Padahal pada Islam seperti itu. Ini kadang yang kita sendiri yang bikin pecah-pecah seperti ini. Sama-sama Islam sama-sama Islam Patokan kita siapa? Kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya sama kok Maka kewajiban kita semuanya mencontoh sholatnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada sedikit perbedaan tadi, ini biasa, masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Kecuali kalau yang masalah rukun tadi, masalah rukun misalnya ada orang sholat tidak takbiratul ihram, ini jelas nggak sah ini sholatnya, nggak sah ini Tapi kalau yang tadi ini sifatnya sunnah, tidak sampai mempengaruhi keabsahan sholat. Demikian Allah, semoga ini bisa semakin menambah pengetahuan kita, semakin kita bisa bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, sehingga kita juga bisa lebih bersatu dengan sama kaum muslim.
Ya, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.